Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah panasnya bunga mekar untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda keluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Maisa Bungalan bertanya kepada seorang petani, siapakah rombongan orang-orang berkuda yang melintas di pedesaan itu? Dan dijawab oleh petani itu bahwa mereka adalah rombongan dari Padepokan Gunung Kendeng dan akan mengunjungi Padepokan Kenanga bertujuan untuk melamar putri dari pemimpin Padepokan Kenanga. Maka Maisa Bungalan pun memutuskan untuk segera kembali ke Padepokan Kenanga. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Tiba-tiba saja dada Maisa Bungalan menjadi bergejolak. Keterangan itu membuatnya berdebar-debar, seolah-olah jantungnya berdenyut semakin cepat. Namun dengan susah payah ia berusaha untuk melenyapkan kesan itu dari wajahnya. Meskipun demikian, kata-katanya pun kemudian menjadi gagap. Baiklah Kisanak, aku minta diri, aku mengucapkan terima kasih atas keterangan Kisanak. Petani itu pun mengangguk sambil menjawab, itulah yang aku dengar dari orang-orang Padepokan Watu Kendeng. Aku tidak tahu pasti apakah yang aku dengar ini benar atau salah. Maisa Bungalan pun kemudian minta diri. Dengan langkah yang ragu-ragu ia meneruskan perjalanan. Namun rasa-rasanya hatinya tidak tenang karena ia telah mendengar terangan petani di sawah itu tentang kedatangan orang-orang Watu Kendeng ke Padepokan Kenanga. Karena itu beberapa langkah kemudian ia berhenti. Dari kejauhan ia melihat petani itu bekerja kembali di sawahnya. Apakah benar-benar kata-katanya? Pertanyaan itu selalu mengganggunya. Meskipun ia sudah berusaha menjawab benar atau tidak benar, apakah hubungannya dengan perjalananku? Aku akan meneruskan perjalanan. Yang terjadi di Padepokan itu adalah urusan orang-orang Padepokan itu sendiri. Namun bagaimanapun juga ia tidak dapat mengingkari kegelisahannya. Bahkan ketika kemudian ia melihat petani itu beristirahat di gubuknya, ia berkata kepada diri sendiri, aku akan membuktikan apakah yang dikatakannya itu benar. Tetapi Maisa Bungalan tidak mau dilihat oleh petani itu. Karena itulah maka ia telah mencari jalan lain menuju ke Padepokan Kenanga. Pengalamannya merantau telah membawanya melalui sebuah jalan sempit dan kemudian menelusuri pematang menuju ke sebatang pohon yang dilihatnya dari kejauhan. Ia mengenal pohon itu tumbuh di pinggir jalan yang dilaluinya dari Padepokan Kenanga, sehingga jika ia sudah mencapai pohon itu, maka ia akan dapat dengan mudah mengikuti jalan kembali ke Padepokan. Meskipun ada kemungkinan petani di sawah itu melihatnya dari kejauhan saat-saat ia menelusuri pematang, tetapi agaknya petani itu tidak akan dapat mengenalinya, atau karena petani itu tidak akan memperhatikannya lagi. Langkah Maisa Bungalan yang gelisah itu semakin lama menjadi semakin cepat. Ia sadar bahwa laki-laki kuda akan dapat melangkah lebih cepat dari kakinya. Namun ia berjalan terus menuju ke Padepokan Kenanga. Aku akan mencapai Padepokan itu di malam hari, berkata Maisa Bungalan kepada diri sendiri. Tetapi itu lebih baik daripada aku tidak melihat sama sekali apakah yang akan terjadi di Padepokan itu. Oleh kegelisahannya, Maisa Bungalan berjalan
tanpa berhenti menuju ke padepokan yang baru ditinggalkannya di pagi hari. Meskipun ia baru sekali melalui jalan ke arah sebaliknya, namun ia mengenal jalan itu dengan baik, sehingga ia tidak akan mudah tersesat. Sementara itu, beberapa orang berkuda, benar-benar sekelompok orang dari padepokan Watu Kendeng, seperti yang dikatakan oleh petani di tengah sawah itu. Orang-orang Watu Kendeng memang sedang menuju ke padepokan Kenanga, tapi kedatangan mereka memang tidak diberitahukan lebih dahulu kepada Ki Selobodro, sehingga orang-orang padepokan Kenanga tidak mengira bahwa pada hari itu orang-orang dari padepokan Watu Kendeng akan datang dengan maksud tertentu, bukan sekedar kunjungan dari sebuah padepokan ke padepokan yang lain. Karena itulah maka ketika sekelompok orang-orang berkuda itu mendekati Regol padepokan Kenanga, maka orang-orang di padepokan itu terkejut karenanya seorang cantrik dengan tergopoh-gopoh menyongsong orang-orang berkuda itu dan bertanya siapakah mereka. "Hei, apakah kau tidak mengenal kami?" Orang-orang Watu Kendeng itu justru bertanya. Cantrik itu terheran-heran, sementara salah seorang Watu Kendeng itu meneruskan, "Kami datang dari padepokan Watu Kendeng." "Oh," cantrik itu mengangguk-angguk. "Silahkan, aku akan menyampaikannya kepada Ki Selobodro." Cantrik itu pun kemudian berlari-lari masuk ke ruang dalam mencari Ki Selobodro dengan nafas terengah-engah, dan ia mengatakan bahwa di luar sekelompok tamu dari Watu Kendeng telah datang. Tetapi Ki Selobodro tersenyum. "Aku sudah melihatnya, silahkan mereka duduk di pendopo. Aku akan berganti pakaian sepantasnya untuk menerima mereka." Cantrik itu kemudian dengan tergesa-gesa mendapatkan sekelompok tamu dari Watu Kendeng itu dan mempersilahkannya naik ke pendopo. Sementara itu, beberapa orang murid yang lain telah mengamati tamu mereka dari jarak yang jauh di halaman padepokan. Namun karena tamu itu nampaknya datang dengan maksud baik, maka mereka pun telah kembali ke tugas masing-masing. Sejenak kemudian, maka Ki Selobodro pun keluar dari ruang dalam, memasuki pendopo. Sambil tersenyum cerah, ia pun kemudian duduk menemui tamunya yang sudah duduk di atas tikar yang terbentang. Seperti kebiasaan, mereka pun memenuhi sapa adat mereka, saling mempertanyakan keselamatan masing-masing dan keluarga yang mereka tinggalkan. Sementara itu Ki Watu Kendeng telah memperkenalkan para pengiringnya. Sementara itu para cantrik pun kemudian telah mempersiapkan jamuan bagi para tamu yang ada di pendopo. Setelah mereka menerima jamuan yang dihidangkan, serta setelah mereka minum seteguk dan makan sepotong makanan, maka mulailah mereka masuki pembicaraan yang sebenarnya. Ki Watu Kendeng bertanya Ki Selobodro dari padepokan Kenanga, "Sebenarnya kedatangan kalian di padepokan ini agak mengejutkan hatiku. Syukurlah jika kalian hanya sekedar menengok keselamatan kami. Tetapi jika ada keperluan lain, maka hati kami dari padepokan ini menjadi berdebar-debar karenanya." Ki Watu Kendeng tersenyum pula, jawabnya, "Kami minta maaf Ki Kenanga bahwa kedatangan kami agaknya telah merisaukan hati keluarga padepokan ini. Adalah kesalahan kami bahwa kami tidak memberitahukan terlebih dahulu kedatangan kami ini." Ki Selobodro mengangguk-angguk, katanya, "Kunjungan kalian sangat menggembirakan hati kami." "Terima kasih," sahut Ki Watu Kendeng. "Selebihnya, selain karena kami ingin menengok keselamatan keluarga di padepokan ini, kami ingin melanjutkan pembicaraan yang pernah kita lakukan beberapa saat yang lalu." Ki Selobodro mengerutkan keningnya seolah-olah ia sedang mengingat pembicaraan yang manakah yang dimaksud oleh Ki Watu Kendeng itu. "Ki Watu Kendeng," desis Ki Selobodro dengan kerut-merut di kening, "aku minta maaf bahwa mungkin sudah menjadi sifat orang-orang tua. Aku kurang dapat mengingat lagi pembicaraan yang manakah yang
maksud itu?" Wajah Ki Watu Kendeng menegang sejenak. Namun kemudian ia pun tersenyum pula sambil menjawab, "Mungkin kau benar bahwa orang-orang tua memang menjadi pelupa. Mungkin aku juga sudah lupa pula. Apakah hal ini pernah kita bicarakan? Tetapi seingatku aku pernah mengatakannya." Ki Silobodro mengangguk-angguk jawabnya, "Ya, memang mungkin, tetapi persoalan yang manakah yang kau maksud?" Sekali lagi wajah Ki Watu Kendeng menegang. Namun ia pun berusaha dengan susah payah untuk menghapus kesan itu dari wajahnya. Katanya kemudian, "Baiklah Ki Kenongo, daripada pembicaraan ini akan berkepanjangan, karena kau masih harus mengingat-ingat masalahnya. Baiklah aku mengulanginya saja. Kedatanganku kemari adalah karena aku didesak oleh anakku. Ia pernah mendengar bahwa kita telah bersetuju bahwa pada suatu saat kita akan mempertemukan anak-anak kita dalam hubungan keluarga." Wajah Ki Silobodro menjadi merah, tapi seperti Ki Watu Kendeng, ia pun berusaha untuk melenyapkan kesan itu dari wajahnya. Bahkan kemudian ia mengangguk-angguk sambil tersenyum. Katanya, "Aku benar-benar sudah menjadi pikun, Ki Watu Kendeng. Rasa-rasanya aku benar-benar orang yang tidak mampu lagi mengingat sesuatu yang pernah terjadi." Ia berhenti sejenak lalu, "Tetapi apakah aku masih diperkenankan mohon bertanya? Apakah aku memang pernah bersetuju dengan Ki Watu Kendeng mengenai hal yang sangat penting ini? Rasa-rasanya betapa sulitnya untuk menahan diri. Bukankah kita pernah berbicara tentang anak-anak kita? Bukankah kita pernah menyinggung masa depan padepokan kita? Dan bukankah kita pernah berbincang panjang lebar tentang segala sesuatu yang menyangkut keluarga kita masing-masing? Jika kau masih belum teringat saat-saat itu, biarlah aku bercerita tentang sebuah pertemuan di padepokan Serut Sari." Ki Silobodro menarik napas dalam-dalam sambil mengangguk-angguk. Ia berkata, Aku minta maaf sebesar-besarnya. Sekarang aku ingat segalanya. Kita pernah bertemu dalam pembicaraan yang menyenangkan di padepokan Serut Sari. Kita pernah berbicara tentang keluarga kita masing-masing. Aku ingat ketika kita berbicara bahwa kita mempunyai anak kita masing-masing. Kau seorang anak laki-laki dan aku seorang anak perempuan. Nah, bukankah kita sudah bersepakat bahwa kita akan mengikat diri dalam suatu ikatan keluarga yang besar? Bertanya Ki Watu Kendeng. Anakku pernah bertemu dengan anakmu meskipun hanya sepintas di perjalanan. Saat anakku pergi berburu, ceritanya tentang anak gadismu mengingatkan aku pada pembicaraan kita itu. Ki Silobodro menarik napas dalam-dalam, kemudian katanya, Ki Watu Kendeng, aku tidak ingkar bahwa aku pernah mengatakan alangkah senangnya untuk mengikat diri dalam satu keluarga. Tetapi aku tidak bermaksud mengambil suatu keputusan saat itu. Bukankah anak gadisku yang akan menjalani hubungan yang paling akrab? Karena ialah yang akan menerima lamaran anak laki-lakimu. Karena itu sebagai orang tua, aku akan mengarahkan perhatiannya kepada anakmu. Dan aku akan bertanya kepadanya, apakah ia dapat menerima lamaran ini? Ki Watu Kendeng mengangguk-angguk, katanya, itulah sikap yang bijaksana. Sebaiknya kau memang bertanya kepada anak gadismu. Perkawinan bukan hubungan antara dua orang tanpa ikatan batin. Karena itu, maka aku akan menjunjung tinggi keputusan anak gadismu itu. Terima kasih, desis Ki Silobodro. Aku sangat berterima kasih atas sikapmu itu. Namun pada itu, anak muda yang berada di antara mereka yang datang dari Watu Kendeng itu nampak menjadi gelisah. Sekali-kali ia mencoba memandang Ki Watu Kendeng, tetapi orang itu sama sekali tidak berpaling kepadanya. Karena itu Ki Watu Kendeng berkata, Ki Kenongo, aku akan mempersilahkan kalian bermalam barang 1 atau 2 malam.
aku akan bertanya kepada anakku apakah ia sudah siap untuk masuki dunia keluarga. Ki Watu Kendeng menjadi termangu-mangu dalam keraguan-raguan itulah. Ia berpaling memandang pengikut-pengikutnya seorang demi seorang, seakan-akan ia ingin bertanya apakah yang sebaiknya dilakukan. Tetapi tidak seorang pun dari mereka yang memberikan kesan yang meyakinkan. Setiap orang menjadi ragu-ragu dan tidak mengerti apa yang sebaiknya dilakukan. Karena itu maka Ki Watu Kendeng pun kemudian menarik napas dalam-dalam sambil berkata, "Tetapi Ki Kenongo, jarak antara padepokan kita tidak terlalu jauh. Apakah tidak sebaiknya aku kembali ke padepokan? Sepekan atau 2 pekan lagi aku datang kemari." Ki Kenongo mengerutkan keningnya. Di luar sadarnya ia memandang wajah seorang anak muda yang datang di antara orang-orang Watu Kendeng itu. Dan Ki Silobojro pun segera mengetahui bahwa anak muda itu tentu anak laki-laki Ki Watu Kendeng yang ingin memeristrikan Padmi. Dalam pada itu Ki Kenanga pun kemudian menjawab, "Segalanya terserah kepada Ki Watu Kendeng. Tapi jika kau akan bermalam di padepokan kecil ini, kami akan mengucapkan terima kasih atas kesediaan itu." Ki Watu Kendeng tersenyum, katanya, "Aku dapat datang setiap saat. Biarlah hari ini kami kembali ke Watu Kendeng. Sepekan lagi aku akan datang. Mudah-mudahan aku akan dapat mendengar keputusan anak gadismu. Meskipun demikian, aku mohon agar niat ini akan dapat terjadi dengan baik dan selamat. Meskipun sekali lagi aku mengerti bahwa siapapun tidak akan dapat memaksa kesediaan sebuah hati. Tapi setidak-tidaknya yang tua-tua dapat berdoa untuk kepentingan anak-anaknya." Ya, Ki Watu Kendeng, pengertian sepenuhnya itu agaknya telah membesarkan hati kami. Seperti aku katakan, aku akan berusaha sebaik-baiknya. Untuk beberapa saat kemudian Ki Watu Kendeng masih berada di pendopo padepokan Kenanga. Meskipun keperluannya telah selesai, tetapi ia masih sempat berbicara panjang lebar tentang berbagai macam keadaan di padepokan masing-masing, tentang sawah dan ladang, tentang musim, dan tentang binatang-binatang liar. Sementara itu anak muda Watu Kendeng rasa-rasanya menjadi semakin gelisah. Ia duduk saja sambil menunduk, sementara ayahnya dapat berbincang dan kadang-kadang tertawa berkepanjangan. Baru ketika kemudian mereka mendapat jamuan makan, anak muda itu sempat bergeser mendekati ayahnya. Sambil berbisik ia bertanya, "Jadi kita masih harus menunggu beberapa hari lagi?" Ayahnya berpaling kepadanya dengan kerut-merut di dahinya. Jawabnya, "Tentu Pramuja, itu sudah lazim." Ki Silobojro akan bertanya lebih dahulu kepada anak gadisnya, apakah ia bersedia atau tidak. Jika tidak, desak anaknya, "Apa boleh buat? Kita tidak akan dapat memaksakan kehendak kita atas Ken Padmi." Anak muda itu menggertakkan giginya. Dengan wajah yang merah padam ia berkata, "Ayah, jangan terlalu lemah. Kita dapat menekan Ki Kenanga agar ia memberikan anak gadisnya. Yang akan kawin bukan Ki Kenanga, tetapi anak gadisnya Ken Padmi. Ayahnya mempunyai wewenang untuk menentukan jodoh anak gadisnya." Tiba-tiba seorang berdesis di belakang Ki Watu Kendeng. Ki Watu Kendeng menarik napas dalam-dalam. Orang yang berdesis itu adalah aku. "Kau jangan memberikan pandangan yang salah kepada anakmu. Aku sudah memenuhi permintaannya melamar gadis padepokan ini. Tapi aku bukan seorang yang tidak tahu adat, sehingga aku akan memaksakan kehendakku atas orang lain." Adik kandung Ki Watu Kendeng itu tertawa, katanya, "Kakang memang seorang yang baik hati, tetapi kebaikan Kakang adalah gambaran dari kelemahan hati Kakang." Ki Watu Kendeng tidak sempat menjawab. Dalam pada itu maka Ki Silobojro pun kemudian mempersilahkan tamunya untuk makan bersama-sama. Baru setelah mereka selesai makan dan beristirahat sejenak, maka Ki Watu Kendeng pun kemudian minta diri untuk kembali ke padepokannya.
Aku akan kembali dalam waktu sepekan. Aku akan menerima segala keputusan Ki Silobodro setelah diperbincangkan dengan gadis yang akan menjalaninya. Baiklah Ki Watukendeng, kami sangat menghargai kesudian Ki Watukendeng berkunjung ke padepokan ini. Betapa besar rasa terima kasih kami tidak dapat kami katakan di sini. Namun dalam pada itu Pramuja menjadi semakin gelisah sejak ia bertemu Ken Padmi di perjalanan ketika ia pergi berburu, serta setelah sempat berbicara 1-2 patah kata dalam pertemuan yang tidak sengaja itu. Hatinya bagaikan dicekam oleh bayangan wajah gadis padepokan Kenanga itu. Tetapi ayahnya sudah terlanjur minta diri dan ia tidak akan dapat memaksa ayahnya untuk berbuat lain. Betapapun kecewa hatinya, namun ia pun kemudian ikut pula mohon diri dan mengikuti ayahnya kembali ke padepokannya. Jangan gelisah, tiba-tiba saja pamannya berbisik di telinganya. Kudo Pramujo menarik napas dalam-dalam, tetapi ia tidak sempat bertanya lebih banyak lagi karena orang-orang padepokan Kenanga yang mengantar mereka sampai ke Regol. Baru di perjalanan ia mendekati pamannya sambil bertanya, "Apakah maksud paman sebenarnya?" "Pramujo," desis pamannya, "ayahmu memang orang yang sangat baik. Ia bukan jenis orang yang dapat memaksakan kehendaknya atas orang lain. Tetapi itu memang kelemahannya, sehingga seakan-akan ia menerima saja nasib buruk sekalipun yang menimpanya dan menimpa anaknya. Ia tidak akan berusaha apapun juga seandainya 5 hari lagi." Ki Kenanga itu menjawab, "Maaf Ki Watukendeng, anakku tidak mau." "Jadi bagaimana menurut paman?" bertanya Kudo Pramujo. "Aku akan berusaha Pramujo," jawab pamannya. "Aku akan menempuh jalanku sendiri. Mudah-mudahan aku berhasil, meskipun aku harus sedikit menakut-nakuti orang." Kudo Pramujo termangu-mangu, namun kemudian ia bertanya, "Apakah orang-orang dari padepokan Kenanga itu dapat ditakut-takuti, paman? Mereka memiliki murid-murid pilihan yang akan dapat mempertahankan sikap dan pendirian mereka jika terjadi kekerasan." Pamannya tertawa, tetapi ia segera terdiam ketika ia melihat beberapa orang pengiring berpaling kepadanya. Bahkan Ki Watukendeng pun berpaling pula sambil bertanya, "Ada apa?" "Tidak Kakang, tidak ada apa-apa. Aku sedang mengajari Pramujo untuk menjadi seorang suami yang baik kelak," jawab adiknya. Ki Watukendeng pun tersenyum, tetapi ia tidak tahu apakah sebenarnya yang dibicarakan oleh anak-anak dan adiknya itu. Dalam pada itu Pramujo pun bertanya, bagaimana pendapat paman tentang orang-orang padepokan Kenanga. Mereka memang mengagumkan bagi orang-orang pedukuhan terpencil. Juga mungkin masih harus diperhitungkan oleh orang-orang dari perguruan Watukendeng. Tetapi bagiku mereka bukan apa-apa, Pramujo. Jika aku sekedar menyadap ilmu Watukendeng, barangkali aku masih juga seperti ayahmu, baik hati dan membiarkan kepentingan diri sendiri tersisihkan. Tetapi yang semuanya itu sebenarnya hanyalah gambaran dari kelemahan hati. Kudo Pramujo mengangguk-angguk. Ia mencoba mengerti keterangan pamannya. Namun ia pun kemudian bertanya, "Apa yang akan paman lakukan untuk itu?" Pamannya tersenyum, jawabnya, "Serahkan kepadaku, aku akan melakukannya tanpa sepengetahuan ayahmu." "Apa yang akan paman lakukan?" Pamannya masih saja tersenyum sambil menggeleng. Ia berkata, "Aku belum tahu. Paman merahasiakannya." Pamannya memandang Pramujo sambil menahan tertawa. Katanya, "Mudah-mudahan aku berhasil. Aku memang harus menunjukkan bahwa padepokan Watukendeng bukannya padepokan yang lemah dan bukan pula yang lemah lembut menghadapi persoalan-persoalan penting bagi hidup seorang penghuninya." Kudo Pramujo tidak mendesak lagi, tetapi ia percaya bahwa pamannya akan dapat menyelesaikan persoalannya. Pamannya tentu berhasil mempengaruhi sikap dan keputusan Ki Kenongo.
untuk memberikan anak gadisnya kepada anak Padepokan Watu Kendeng. Demikianlah maka Kuduk itu pun berlari tidak terlalu kencang di bulak panjang. Sementara itu kuda Pramujo masih saja selalu dibayangi oleh kegelisahannya bahwa maksudnya akan urung karena sikap ayahnya. Untunglah ada paman di sini, katanya dalam hati. Dan pada itu Maisa Bungalan yang berjalan kembali ke Padepokan Kenanga sudah menjadi semakin dekat. Ia terkejut ketika dari kejauhan ia melihat beberapa ekor kuda berjalan ke arah yang berlawanan dengan arah perjalanannya. Orang-orang Watu Kendeng.